Kamu masih punya sisa waktu 30 detik? Suara Jensen berubah dingin. Penny masih tidak takut dan tersenyum. Aku pikir kita harus berbicara dengan tenang. 20 detik. 10 detik. 1 detik. Jensen menunggu waktu berlalu sebelum berdiri. Penny masih tersenyum, tidak percaya dengan apa yang berani dilakukan Jensen. Keluarga Brown sudah punya info jelas bahwa Jensen adalah seorang menantu dan sangat menuruti istrinya. Sedangkan Veronica adalah istri Jensen, jadi dia tidak akan berani macam-macam. Saat dia sedang berpikir, Jensen tiba-tiba menjulurkan tangannya dan mencengkeram leher Penny. Kamu. Penny tidak menyangka Jensen benar-benar berani bertindak. Tidakkah dia takut sesuatu akan terjadi pada Veronica? Keluarga Brown menghususkan diri dalam menjalankan hotel dan toko ilegal serta mencari nafkah dengan melakukan tindakan ilegal. Aku mengagumi kerja sama tim keluarga kalian, tetapi kalian seharusnya tidak pernah memaksakan kehendak kalian terhadapku. Jensen berkata dengan dingin, beraninya kalian macam-macam orang yang kucintai. Jensen, kalau kamu berani macam-macam, berhati-hatilah dengan nyawa Veronica. Penny juga berkata dengan dingin. Apakah begitu? Jensen mengangguk kecil dan mengelus pipi Penny dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, dia berkata, penampilanmu sebenarnya sangat biasa, pasti pernah menjalani operasi plastik. Sayang sekali, andai kamu mencariku lebih awal, aku pasti menghadiahi MU pil awet muda, kecantikanmu bisa digandakan secara permanen. Akan tetapi, kamu telah pergi ke negara Gorion untuk operasi plastik, operasinya tidak lengkap dan penampilanmu sama sekali tidak bisa dipertahankan secara permanen. Penggaris mata ini terlalu buruk. Setelah mengatakan itu, Jensen menariknya dengan tangan kanannya. Penny hanya merasakan kelopak matanya bergetar dan kelopak mata ganda hasil operasi plastiknya ditarik lepas. Kamu berani menyentuh kelopak mata gandaku, bajingan, aku menghabiskan banyak uang untuk mengoperasinya. Terlihat mata besar Penny berubah menjadi mata sipit. Tenang, aku akan membuat uangmu sia-sia. Tangan kanan Jensen menyentuh batang hidung Penny seperti menyentuh tulang. Dengan sekali bunyi klik, batang hidung itu copot. Hidungnya awalnya pesek dan rata, menjadi mancung setelah operasi plastik. Kini kembali rata setelah dicopot oleh Jensen. Sialan kamu, hidungku. Hati Penny sakit. Telapak tangan Jensen mendarat di dagu Penny dan dengan cubitan kecil, dagunya juga copot. Wajah yang tadinya berbentuk mirip kuaci itu berubah menjadi wajah bulat besar. Kamu, dasar orang terkutuk. Penny sangat menyesal sekaligus menderita. Yang dia sesali adalah seharusnya dia tidak terlalu percaya diri. Jensen sama sekali tidak menahan dirinya ketika bertindak. Yang menyakitkan adalah dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengoperasi wajahnya, namun dihancurkan begitu saja oleh Jensen. Sebelumnya, dia paling bangga dengan penampilannya, tapi sekarang, ia benar-benar ingin membunuh Jensen. Cukup banyak juga operasinya. Payudara dan bokongmu juga kelihatannya diisi. Aku akan membantumu mengembalikan mereka ke bentuk aslinya. Jensen terus mencibirnya. Jangan. Penny berteriak dengan cemas. Kalau begitu katakan padaku di mana Veronica berada. Aku. Penny ingin mengatakannya tetapi tidak berani. Sebenarnya, saat Jensen mengobrol dengan Penny, kesadaran ilahinya miliknya sudah memindai seluruh hotel dan menemukan bahwa Veronica tidak ada di sana. Jika bukan karena itu, dia tidak perlu berbicara omong kosong sama sekali. Wus. Pada saat itu juga, terdengar suara senjata tersembunyi. Jensen melambaikan tangan kanannya dan angin kencang menyapu keluar, kemudian lebih dari selusin jarum perak jatuh ke tanah. Semuanya adalah jarum perak biru yang mungkin sudah dilumuri racun. Tak lama kemudian, terdengar suara sayap. Sepertinya itu serangga. Kesadaran ilahi Jensen sangat kuat dan dia telah mengunci beberapa serangga kecil. Mereka adalah serangga berukuran seperti nyamuk, tetapi belum pernah ditemui sebelumnya. Ulat parasit? Jensen mencoba menebaknya. Profounti muncul di tubuhnya dan tiba-tiba bergetar. Getaran itu membunuh serangga yang baru saja mendekati Jensen, lalu jatuh ke tanah. Sekeliling mendadak kembali hening. Ayah! Penny berteriak ke arah itu. Tidak lama kemudian, seorang pria tua perlahan menuruni tangga. Pria ini tampak seperti orang tua di jalanan, memegang rokok dan semuanya terlihat normal. Dr. Jensen, benar-benar bukan reputasi palsu.
Sambil berjalan, dia berkata, aku juru bicara keluarga Brown. Aku rasa sudah saatnya untuk kita duduk dan berbicara. Kalau mau bicara, serahkan dulu Veronica. Jensen menatap pria tua itu dengan santai. Kesadaran ilahinya merasakan bahwa ada kekuatan magis dalam tubuh pria tua itu, tapi bukan energi ki ataupun energi sejati. Apalagi tubuh pria tua itu penuh racun. Meskipun seni bela dirinya bukan yang terbaik, tapi dia jelas tidak mudah ditangani. Dr. Jensen, ini bukan cara kita bernegosiasi. Kalau aku menyerahkan Veronica, maka kita akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pria tua itu tersenyum ramah dan berkata, aku pikir kita harus terlebih dahulu mengklarifikasi apa yang dibutuhkan kedua belah pihak. Setelah kita mencapai kesepakatan, aku akan membebaskan orangmu. Dan aku jamin, kami tidak menyentuhnya sehelai rambut pun. Tidak mungkin bernegosiasi tanpa menyerahkannya dulu. Jensen berkata dengan dingin, tiba-tiba mencengkeram leher Penny dengan kuat. Penny merasa seperti tercekik, matanya merah seperti berdarah dan kepalanya serasa mau meledak. Namun, dengan cepat Jensen melonggarkan cengkeramannya sedikit, mengisyaratkan bahwa ini hanyalah pengingat. Ayah, tolong aku. Setelah Penny bisa bernapas, dia berteriak dengan cemas. Pria tua itu tidak menyangka Jensen akan sangat berani. Ia berkata dengan dingin, Jensen, jangan terlalu gila. Kalau negosiasi gagal, maka tidak akan ada pihak yang diuntungkan. Ini membosankan. Jensen kembali mencengkeram leher Penny. Penny menatapnya, marah setengah mati. Apakah tidak lihat bahwa dia lagi ditahan? Tidak bisakah ayahnya membebaskannya dulu dari Jensen baru kemudian bernegosiasi? Jensen, keluarga Brown menghususkan diri dalam tindakan ilegal, percuma saja kamu mengancamku. Biar ku beritahu, masih ada yang lain di atasku. Semuanya harus disetujui olehnya dulu. Bagaimana kita bisa bernegosiasi kalau kamu sekeras itu? Kalau kaku begitu, bagaimana kamu bisa menemukan Veronica? Bagaimana kamu akan mendapatkan info tentang Alastor? Pria tua itu mulai panas. Krek! Terdengar suaranya dan kepala Penny miring. Lehernya patah dan dia kehilangan napas. Pria tua itu membeku. Sialan, apakah seperti ini yang dinamakan negosiasi? Seolah-olah Jensen telah menangkap sandera dari keluarga Brown, tindakannya lebih sembrono dari mereka. Kemudian, pria tua itu merasakan sakit mendalam. Meskipun Penny tidak memiliki hubungan darah dengannya, tapi dia adalah simpanannya, keduanya juga bersenang-senang. Namun, Jensen membunuhnya. Kamu berani membunuh putriku, jangan pernah berpikir untuk mengetahui keberadaan Veronica, teriak pria tua itu dengan marah. Jensen menghempaskan tubuh Penny. Terlihat jelas bahwa pria tua ini memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Penny. Keluarga Brown ini tidak beres. Dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku baru saja mempelajari sebuah teknik yang kejam. Kalau kamu tidak mengatakannya, aku masih bisa mencari tahu jawabannya dari jiwamu. Belum lama ini, dia membalik ingatan leluhurnya dan kemudian menemukan bahwa setelah mencapai teknik kaisar manusia tingkat ke-8, dia ketambahan teknik pencari jiwa. Hanya saja teknik misterius semacam ini bertentangan dengan hukum alam, akan sulit bagi mereka yang jiwanya dikumpulkan untuk terlahir kembali. Sangat kejam. Oleh karena itu, Jensen tidak ingin menggunakannya kecuali terpaksa. Kamu gila. Pria tua itu menerjang ke arah Jensen. Ia tidak percaya bahwa Jensen juga akan berani membunuhnya. Tubuhnya dipenuhi racun. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri milik Jensen, dia tetap akan mati jika menyentuhnya. Jensen dengan dingin menyaksikan terjangannya dan dengan melambaikan lengannya, jarum perak melesat keluar. Seni bela diri pria tua itu lumayan dan dia memblokir banyak jarum perak dengan profoun ki pelindung dirinya. Namun, di saat bersamaan muncul seberkas cahaya pedang dan kedua kakinya dipotong oleh Jensen. Darahnya menetes dan rasa sakitnya tak tertahankan. Pria tua itu jatuh ke tanah dan meraung marah. Darahnya sangat aneh, sesaat setelah mengalir di atas tanah, muncul kepulan asap. Darah ini jelas beracun dan racunnya sangat mematikan. Pantas saja keluarga Brown bahkan berani mengancam para master peringkat langit dan bumi. Mereka adalah kubah racun berjalan. Para master peringkat langit dan bumi akan terbunuh satu persatu jika menyentuh mereka. Jensen melayang ke belakang untuk menghindari kepulan asap. Kesadaran ilahinya memindai dan menemukan bahwa kepulan asap itu dibentuk oleh sekumpulan serangga kecil.
Ini berarti bahwa tubuh pria tua ini penuh dengan serangga kecil ini, hidup dari darah segarnya. Mengerikan jika dibayangkan, memelihara serangga dengan mengorbankan tubuhnya demi melawan para master. Kepulan asap mulai memenuhi udara. Demi mencegah hal yang tak diinginkan, Jensen melapisi dan membungkus seluruh tubuhnya dengan api yang. Ketika serangga itu mendekat, mereka semua terbakar. Mata pria tua itu melebar, racun miliknya seharusnya sulit untuk dilawan, tidak takut dengan energi ki dan angin kencang. Asalkan tersentuh, tidak peduli seberapa kuat masternya, pasti akan sangat mematikan, tapi satu-satunya yang dia takuti adalah api. Namun, api biasa tidak akan bisa mencegah seluruhnya dan tetap akan keracunan. Alhasil, seluruh tubuh Jensen berlapiskan api. Bahkan tidak ada satupun serangga darah yang bisa mendekatinya. Yang terpenting, bagaimana bisa ada api pada tubuh seseorang? Apakah dia mengenakan setelan tahan api? Di saat itu, pria tua itu tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sedangkan, Jensen yang melihat bahwa api efektif melawan serangga, langsung merasa lega dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pria tua itu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, Veronica akan mati, dan kamu tidak akan pernah tahu keberadaan Alastor. Sepasang kaki pria tua itu sudah putus dan dia tidak bisa melarikan diri. Terlihat kepanikan di wajahnya. Terlihat juga bahwa api yang di telapak tangan Jensen telah disimpan kembali, lalu dia tiba-tiba menjulurkan satu tangannya dan mendaratkannya di atas kepala pria tua itu. Kombinasi kesadaran ilahi dan profound ki mengalir masuk ke dalam benak pria tua itu. Ah! Pria tua itu menjerit, pupil matanya memutih dan mulutnya menyemburkan busa. Sakit, sakit, ampuni aku. Orang tua itu berteriak minta ampun. Rasa sakit ini bahkan lebih mengerikan dari penyakit yang timbul setiap bulannya akibat serangga darah. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Jensen sebelumnya, teknik pencarian jiwa. Bagaimana bisa ada teknik yang begitu kejam di dunia ini? Aku beritahu. Teriaknya sembari menyemburkan busa. Namun, Jensen tidak memedulikannya. Dia telah memberinya kesempatan sebelumnya, tetapi pria tua itu tidak menghargainya. Pertama kali menggunakan teknik pencari jiwa, Jensen jelas masih asing dengannya. Setelah mencobanya beberapa kali, akhirnya dia mendapatkan hasil. Sejumlah besar ingatan dan pikiran terpancar di benak Jensen layaknya sebuah film. Itu adalah kenangan milik pria tua itu. Pria tua itu sudah jelas sampah masyarakat, dia suka melakukan hal-hal tercela terhadap gadis perawan berusia 16 atau 17 tahun. Entah sudah berapa banyak gadis yang dia rusak dalam hidupnya. Apalagi ada puluhan putri baptisnya dan Penny termasuk salah satunya. Identitasnya adalah juru bicara keluarga Brown, sama seperti kepala keluarga Brown, tetapi masih ada majikannya di balik layar. Dia adalah seorang wanita tua yang disebut pemimpin sekte. Mereka percaya pada dewa jahat 100 mata dan berdomisili di daerah sepanjang perbatasan. Tidak heran keluarga elit dunia Jianghu seperti itu bisa bertahan begitu lama. Ternyata mereka benar-benar tidak kecil. Jika ingin membuat perbandingan, kira-kira sama seperti buku Luban, ini adalah keluarga elit yang setengah sekte tersembunyi dan setengah dunia Jianghu. Tak lama kemudian, Jensen melepaskan kepala pria tua itu dan berbalik pergi. Ia sudah tahu lokasinya dan dia harus segera menemukan Veronica sebelum pemimpin sekte ini menyadarinya. Pada saat ini, di hutan purba yang berjarak ratusan mil dari lembah gajah liar. Ini adalah tanah tak bertuan. Serangga beracun dan binatang buas ada di mana-mana. Jangankan pelancong, bahkan penduduk setempat saja jarang datang ke sini. Di hutan lebat ini, terdapat sebuah bukit besar yang dikelilingi oleh pepohonan. Bukit itu tingginya sekitar 5 lantai dan dipenuhi dengan bebatuan tajam. Ada juga sejumlah besar bebatuan berbentuk stalagmit di sekelilingnya, padat dan menyilaukan. Ditambah dengan udara beracun yang unik dari hutan hujan, tempat ini sangat misterius. Di bawah bukit, terlihat gua-gua yang memanjang ke segala arah. Di salah satu gua itu, Veronica perlahan membuka matanya dan melihat ke sekeliling, ada dinding batu yang dingin di 3 sisi, dan jeruji besi di depannya untuk menahannya. Ada beberapa lampu minyak yang tergantung di dinding batu untuk menerangi gua. Di mana tempat ini? Kenapa aku bisa di sini? Veronica menggosok pelipisnya dan tiba-tiba mengingat sesuatu. Teringat saat dia berada di Magical City, lalu dia dibuat pingsan oleh seorang wanita dan terbangun di sini.
Dia kemudian mencari-cari di tubuhnya dan menemukan bahwa ponsel dan barang-barang lainnya sudah hilang. Sial, aku tidak akan terlalu impulsif jika mengetahuinya lebih awal. Tidak tahu apakah Jensen bisa menemukan tempat ini. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Pemimpin sekte, Dr. Jensen tidak akan segampang itu untuk mau berkompromi. Kenapa tidak kita potong salah satu lengan wanita itu dan mengirimkannya ke Jensen? Terdengar suara yang tidak asing, itu suara Gali. Tidak, dia sangat cantik. Tidak baik jika dia kehilangan satu lengan. Suara polos terdengar. Tuan muda, Jensen tidak segampang itu untuk berkompromi. Kalau tidak memberinya contoh, bagaimana dia mau berkompromi? Gali berusaha membujuk. Tidak, aku ingin dia menjadi istriku. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Suara polos itu penuh dengan nada keras kepala. Baiklah, begini saja. Kalau Jensen tidak mau bekerja sama, aku akan menggunakan darahnya untuk memberikan penghormatan kepada dewa. Untuk sementara tidak memotong tangannya dulu. Saat mereka berdua berbincang, terdengar sebuah suara wanita tua yang membuat Gali terdiam. Pemimpin sekte, aku menyukainya. Aku ingin menikahinya. Hanya suara polos itu yang masih melayang keluar. Nak, ada begitu banyak wanita di dunia, mengapa kamu harus terikat di sebatang pohon? Selain itu, istri-istri yang kucarikan untukmu selama bertahun-tahun apa masih kurang? Semuanya sudah dibunuh olehmu. Kata wanita tua itu sambil menghela napas. Pemimpin sekte, mereka semua adalah wanita jahat. Mereka berbohong padaku, mereka takut padaku dan mereka merendahkanku. Makanya aku membunuh mereka. Nak, wanita ini sangat berguna bagi ibu. Jangan membuat masalah. Besok ibu carikan yang lebih cantik untukmu. Seseorang, bawa pergi tuan muda. Setelah mengatakan itu, sekeliling berangsur-angsur hening. Veronica merasa sangat aneh. Percakapan ini sepertinya tidak berlangsung di dekatnya. Mengapa dia bisa mendengarnya dengan begitu jelas? Tiba-tiba saja, dia teringat saat Jensen bertarung di Gunung Perak. Dalam perjalanan pulang, dia juga sepertinya mendengar percakapan seseorang dari jauh. Rasanya telinganya lebih baik dari sebelumnya sejak disuntikan ramuan gen. Pemimpin sekte, tidak ada balasan dari Tuan Jagal. Aku khawatir telah terjadi masalah. Saat ini, suara Gali kembali terdengar. Jangan khawatir, wanita milik Jensen ada di tangan kita, dia tidak akan berani macam-macam. Lagi pula, kita hanya berniat bekerja sama, bukan saling menentang, masing-masing punya kepentingan sendiri. Selama Jensen dengan patuh menyerahkan saham grup aliansi Senlena, aku akan memberitahunya keberadaan Alastor. Cukup adil, kan, kata wanita tua itu dengan santai. Pemimpin sekte, bahkan kalau Jensen menyetujuinya, bagaimana kalau setelah itu dia datang lagi untuk melakukan perhitungan? Aku juga bukan seorang vegetarian. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pemimpin sekte sangat bijaksana. Mendengar percakapan ini, Veronica merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, orang-orang ini jelas bukan orang normal. Seni bela diri Jensen memang hebat, tapi orang-orang ini bertarung secara diam-diam, ditambah lagi mereka menggunakan racun. Ia pernah mengunjungi lembah cacing kota Bona bersama Jensen sebelumnya dan tahu bahwa terdapat banyak ulat parasit di sini. Mungkinkah orang-orang ini akan menggunakan parasit pada Jensen? Ia tiba-tiba sangat mengkhawatirkan Jensen dan ingin meminta Jensen untuk tidak datang. Pada saat ini, di hutan purba, sesosok tubuh menginjak cabang pohon dan berlalu seperti burung layang-layang terbang. Ia adalah Jensen. Pemimpin sekte ini bersembunyi cukup dalam, tak disangka di tanah tak bertuan. Tempat ini sangat dekat dengan perbatasan. Begitu mereka dikepung oleh polisi, mereka bisa segera meninggalkan negara itu. Tidak heran tidak pernah ada masalah selama bertahun-tahun. Beberapa jam kemudian, udara beracun pekat muncul di depan dan terlihat sebuah benda gelap samar-samar terletak di dalamnya, seperti kura-kura raksasa di atas tanah. Jensen tahu bahwa dia sudah sampai di tempat tujuan. Benda hitam pekat itu adalah sebuah bukit, dan pemimpin sekte itu bersembunyi di dalam. Dalam ingatan pria tua itu, pemimpin sekte adalah sosok yang sangat misterius dengan kekuatan yang kuat. Dia bisa meminjam tubuh bagian atas dewa jahat. Ketika dia dikepung dan ditekan, pemimpin sekte bahkan bisa menembak jatuh pesawat dan meriam asing dengan tubuh bagian atas dewa jahat.
Kekuatan semacam ini terlalu dibesar-besarkan, bahkan jika Jensen mengalaminya, dia tahu jika dirinya bukanlah tandingannya. Singkatnya, dia harus berhati-hati. Mengeluarkan benda pencegah asap racun dan memasukkannya ke dalam mulutnya, Jensen berjalan melewati hutan, dan ada pilar batu padat muncul di depan matanya, dia seperti penjaga patung dewa di dalam asap racun tersebut. Melihat dari kejauhan, pohon persik besar melingkar di tengahnya, membentuk asap racun bunga persik. Dalam ingatan orang tua itu, pilar-pilar batu ini bukannya tidak bergerak, melainkan jurus pengendalian pembunuh, dan mereka diatur oleh orang keturunan buku Luban. Untungnya, orang tua ini tahu cara masuk. Kalau tidak, aku akan membuang banyak waktu hanya dengan mematahkan jurus pengendalian ini. Jensen masuk dengan hati-hati dan menghilang ke dalam asap racun. 1 jam kemudian, di bawah bukit besar berpuncak datar, Jensen muncul di sana dengan batu besar setinggi 2 meter di hadapannya, dia berjalan ke depan dan memutar stalagmit di samping batu besar itu. Batu besar itu bergerak perlahan, memperlihatkan sebuah lubang besar. Ini juga merupakan jurus pengendalian. Harus dikatakan bahwa ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya di Huaxia, dan jurus pengendalian buku Luban ini memang unik. Apalagi Jensen sempat berseteru dengan salah satu pewaris buku Luban. Dia juga sangat menantikan untuk bertemu dengan orang aneh ini yang memiliki keterampilan medis, teknik Xuan, dan seni bela diri. Gua itu sangat besar dan memanjang ke segala arah, seperti labirin. Jensen tahu, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya tidaklah sebentar. Di sisi lain, Veronica masih mendengarkan, dan ada suara lain terdengar di telinganya. Suara konyol dan itu makin mendekat. Aku menyukainya. Pemimpin sekte pasti ingin menjadikan dia persembahan dengan darahnya. Aku tidak bisa melihatnya mati. Tidak lama kemudian, seorang pria kekar berusia sekitar 30 tahun muncul di depan sel. Dia mengenakan rompi, jorok, dan sedikit lusuh. Halo. Setelah melihat Veronica, wajahnya tersipu merah. Halo. Veronica dapat melihat bahwa orang ini agak bodoh, tetapi orang seperti ini memiliki pikiran yang sederhana dan paling mudah ditipu. Aku menyukaimu, apa kamu menyukaiku? Si bodoh itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan canggung. Tindakan semacam ini oleh seorang lelaki tua bertubuh besar sebesar 5 orang, ditambah dengan kecerobohannya, itu sangat menjijikkan. Namun, Veronica tidak berani menyinggung perasaannya saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita baru bertemu untuk pertama kalinya, bagaimana mungkin aku menyukaimu? Meskipun pihak lain bodoh, jika dia menipunya sendiri, mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, untuk beberapa alasan, Veronica tidak ingin bertingkah sombong kepadanya dan mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Mengapa kamu tidak menyukaiku? Si bodoh itu tiba-tiba mendongak, mata dia merah, seperti binatang buas yang terluka. Veronica ketakutan dan mundur selangkah. Dia mengerutkan kening dan berkata, menyukai seseorang tergantung pada rasa suka yang tumbuh, rasa suka yang datang tiba-tiba tidak akan berlangsung lama. Aku tidak ingin berbohong padamu, jadi aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu. Si bodoh itu sangat marah dan tinjunya menghantam ke kandang besi. Kandang besi bergolak untuk sementara waktu, dan jeruji baja padat dengan pergelangan jeruji yang tebal itu semuanya hancur dan bengkok. Yang terpenting adalah bahwa orang ini tidak ada yang terluka. Veronica dibuat ketakutan lagi oleh tindakan itu. Pria ini memiliki kekuatan seperti binatang buas. Veronica menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak ingin berbohong padamu. Cinta bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Setelah mengatakan ini, dia malah lebih khawatir. Dia ini si bodoh, apakah dia mengerti apa yang kukatakan padanya? Dalam menghadapi si bodoh yang berpikiran sederhana, kamu harus benar-benar mengikuti cara berpikirnya. Kamu wanita jahat, aku akan memberimu kesempatan untuk menyukaiku lagi. Si bodoh itu menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah. Siapa namamu? Veronica tidak menjawab dan malah mengubah topik. Bobon. Si bodoh itu masih marah. Bobon, kamu adalah seorang pria dewasa, bukan anak kecil lagi. Cinta bukan seperti main rumah-rumahan, itu membutuhkan akumulasi perasaan. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, bagaimana mungkin aku bisa berbicara tentang cinta, kata Veronica. Lalu menurutmu aku jelek? Si bodoh itu bertanya. Veronica ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata,
Aku pikir cinta bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang hati dan pesona seorang pria. Penampilanmu sebenarnya tidak terlalu tampan. Kamu sebenarnya bilang aku tidak tampan. Si bodoh itu kembali kehilangan kesabaran, kedua tangannya menghantam kerangkeng besi dan jeruji bajanya hampir patah. Wajah Veronica menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan cemas, cinta tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jika tidak, yang kamu dapatkan hanya tubuhnya, bukan hatinya. Setelah si bodoh kehilangan kesabaran, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan tersenyum. Kamu berbeda dari wanita lain. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menyukaiku, tetapi mereka di belakangku mengatakan bahwa aku ini jelek dan bodoh. Sementara kamu tidak menyukaiku, dan mengatakan bahwa aku ini tidak tampan. Kamu benar, cinta bukanlah sesuatu yang muncul dalam sekejap, jadi aku memaafkan Mu. Aku seorang laki-laki, bukan anak kecil. Aku ingin melindungimu seperti laki-laki, membuatmu terkesan, dan membuatmu jatuh cinta padaku. Pada akhirnya, si bodoh itu tertawa makin bahagia, seolah-olah dia adalah pria yang gigih. Bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Tanya Veronica dengan ragu-ragu. Aku bisa membawamu pergi. Pemimpin sekte akan menggunakanmu sebagai persembahan. Pengorbanan itu akan sangat menyakitkan, diikat ke batu dan mengalirkan darah dari tubuhmu ke dalam tangki darah. Aku tidak bisa melihatmu menderita. Kata si bodoh itu sambil mendaratkan tangannya di kandang besi dan mengerahkan tenaga secara tiba-tiba. Jeruji baja ditarik paksa hingga terbuka. Veronica tersentak dan menatap si bodoh itu lagi dengan sedikit ragu. Bagaimanapun juga, tenaga manusia ini sangat besar, membunuhnya semudah membunuh semut. Namun, Veronica masih memilih untuk mempercayainya dan keluar dari jeruji baja. Ketika si bodoh itu melihat Veronica keluar, dia sangat senang dan gugup, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kamu sangat cantik. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat. Meskipun pakaian yang kamu kenakan aneh, tapi kamu sangat cantik. Bodoh, aku adalah perancang busana, aku merancang semua pakaian ini sendiri. Veronica tertawa dan sedikit gugup setelah mengatakan itu, karena dia menyebutnya bodoh. Orang perlu tahu, pria naif ini paling membenci orang yang memanggilnya bodoh, dan dengan temperamen sederhana dan harga diri yang rendah. Anehnya, si bodoh tidak marah, tetapi bahkan jadi pemalu. Biarkan aku membawamu pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menyusuri gua. Veronica tiba-tiba merasa bahwa pria ini konyol dan imut, dan itu tidak begitu menjijikkan. Apakah kamu sudah lama tinggal di sini? Tanya Veronica setelah berjalan keluar dari gua. Aku dibesarkan di sini sejak kecil, dan tidak pernah keluar sama sekali. Kamu tidak pernah keluar. Kamu bisa menggunakan ponsel dan komputer, kan? Ya, di sini juga ada barang-barang ini, hanya saja aku tidak punya teman, bahkan istriku pun palsu. Terkadang dia mengatakan bahwa dia menyukaiku, terkadang dia mengatakan aku bodoh dan sering berbohong kepadaku. Bagaimana dengan mereka? Veronica berpikir bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan membawa mereka bersamanya. Mereka semua dipukuli sampai mati olehku karena mereka telah membohongiku. Si bodoh itu masih memimpin jalan. Veronica tanpa sadar menggigil, suasana hati orang ini sering berubah-ubah dan tidak mudah dihadapi.